Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan soal latihan dengan menggunakan contoh soal perusahaan jasa yang sebelumnya saya sudah kerjakan sampai dengan membuat daftar akun. Ini adalah daftar akun yang ada di neraca saldo awal. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan dengan menginput terkait transaksi yang ada di bulan Juni. Kita akan mulai menginput dokumen transaksinya di bulan Juni 2023. Untuk memulainya kita taruh di menu bagian awal ini. Kita buka menu bagian awal. Pertama adalah tanggal 4 Juni. Di mana tanggal 4 Juni membayar beban pemasangan iklan untuk bulan Juni sebesar 2.500.000. Nah, dari transaksi 4 Juni ini kita akan catat di menu banking dan spend money. Tanggalnya dibuat tanggal 4 Juni 2023. Nah, angkanya adalah Rp2.500.000. Untuk cek number, kita pakai nomor ini aja, BKK 601. Memonya kita isi, untuk memo di transaksi kita buat membayar beban pemasangan iklan. Nah, ini kan beban pemasangan iklan untuk bulan Juni, berarti kita masukkan ke dalam beban iklan. Nah, ini adalah jurnal yang kita buat untuk transaksi terkait tanggal 4 Juni. Debitnya adalah beban iklan dan kreditnya adalah kas bank. Ini adalah yang dicatat di menu banking dan spend money. Oke, kalau udah kita record. Nah, transaksi yang sudah diinput bisa dilihat di jurnal. Nah, ini di sini. Ini dia yang sudah diinput tadi. Oke, lanjut berikutnya yaitu tanggal 7 Juni. Di mana tanggal 7 Juni membayar sewa tempat usaha untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini kita membayarnya untuk 1 tahun. Berarti membayar, berarti masih di menu banking dan spend money. Tanggalnya adalah 7 Juni. Kita isi ininya BKK 602 ini. Ini BKK 602 ya. Di sini adalah membayar tempat usaha. Ini berarti membayar sewa 1 tahun. Berarti kalau membayar sewa untuk 1 tahun, maka kita masukkan ke akun sewa dibayar di muka. Nah, nilainya berapa tadi? 90 juta. Berarti debitnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi akun yang kita gunakan adalah sewa dibayar di muka. Ini adalah proses nginput untuk membayar sewa untuk 1 tahun. Kalau udah kita lanjut tanggal 11 Juni. Di mana menerima pembayaran secara tunai. Ya, ini membayar tunai. Menerima pembayaran tunai berarti menerima uang dari pelanggan atas jasa mencetak buku agenda. Nilainya adalah 12.500.000. Oke, kita akan input juga. Bisa di banking, bisa juga di sales. Kita inputnya di sales saja. Enter sales. Customer-nya adalah kita buat namanya pelanggan tunai. Oke, tanggalnya adalah 11 Juni.
Invoice number-nya kita buat ini aja BKM 601. Ini adalah jasa percetakan buku agenda. Akun yang kita gunakan adalah ini dia. Pendapatan jasa percetakan. Nilainya berapa? 12.500.000. Oke, kalau udah langsung pet today-nya diisi 12.500.000. Nah, seperti ini. Kalau udah record. Nah, di sini di jurnal akan ada uang menerima sebesar 12.500.000. Nah, ini dia. Ini adalah jurnal yang sudah di-input. Lanjut lagi tanggal 14. 14 Juni, di mana di sini membayar langganan koran ya 150.000. Nah, ini masih di menu tadi yang pertama yaitu di banking dan spend money. Tanggalnya adalah tanggal 14 Juni. Nilainya 150.000. Ini membayar langganan koran. Nah, membayar langganan koran ini akan kita masukin ke akun. Nah, kita tinggal lihat di sini. Kita masukin ke beban umum serba-serbi. Di sini disebutkan membayar langganan koran. Kita masukin saja ke akun ini kalau udah record. Oke, lanjut berikutnya 18 Juni menerima pembayaran secara tunai. Ini tanggal 18 menerima secara tunai percetakan banner. Berarti kita mau inputnya di sales, enter sales. Kita buat pelanggan tunai lagi. Tanggalnya 18. Percetakan banner. Kita ke akun pendapatan, nilainya adalah 9 juta. Kita buat nomornya. Oke, kalau udah pay today-nya kita isi 9 juta. Karena ini tunai ya, menerimanya tunai. Menerima tunai. Oke, record. Kita lihat di jurnalnya. Ini dia menerima uang tunai. 9 juta. Oke, lanjut berikutnya. Kita input transaksi berikutnya. 21 Juni, Tuan Joshua mengambil uang tunai 20 juta untuk keperluan pribadi. Nah, kita lihat di daftar akun di sini belum ada modal. Nah, prefer. Jadi kita buat akun prefer. Kita bikin akun baru. Lihat dulu nomor akunnya. 102. Oke, nilainya nggak ada. Saldo awalnya kita lanjut untuk input di banking. Tanggal 21. BKK 604. Nilainya adalah 20 juta. Pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi.
kita masukin ke akun Prive. Kalau udah record. Nah, ini dia jurnalnya. Kasnya berkurang, Prive-nya bertambah. Oke. Kalau udah, ini berarti udah. Kita lanjut berikutnya. Tanggal 23 Juni. Ini adalah membeli tanah, membeli tambahan peralatan 12 juta, dibayar tunai 5 juta, dan sisanya dibayar tanggal 23 Juli. Artinya dibayar kemudian, timbul namanya hutang ya. Oke, kita akan input masih di menu banking dan spend money karena membeli ya. Ini membeli tambahan peralatan. Oke, kita akan masukkan nomornya BKK 605, tanggalnya adalah 23, jumlah uangnya yang berkurang ada 5 juta. Oke, membeli peralatan. Berarti yang bertambah adalah peralatan. Nah, nilainya adalah 12 juta. Nah, walaupun di sini amount yang dikeluarkan adalah 5 juta, ini 5 juta ya. Peralatannya 20 juta yang bertambah, maka akan timbul akun tambahannya lagi adalah hutang usaha. Nah, ini ada timbul hutang usaha sebesar selisihnya. Hutangnya adalah 15 juta. Jadi jurnalnya seperti ini. Peralatan 20 juta di debit, kreditnya adalah kas 5 juta, dan kredit lagi adalah utang usaha 15 juta. Jadi walaupun kas kita di sini adalah 5 juta yang berkurang, tapi peralatan yang bertambah adalah 20 juta. Di sini bukan 20 juta, 12 juta, maaf. Ini angkanya kita ubah dulu. 12 juta. Terus di sini berarti selisihnya 7 juta. Jadi kita lihat lagi. Peralatannya bertambah 12 juta nih, sesuai dengan soal peralatan 12 juta ya. Ketiknya 12 juta. Tapi uang yang berkurang adalah 5 juta. Nih, cashnya ada 5 juta berkurang dan bertambah hutang 7 juta. Selisihnya dari harga peralatan dan dibayar tunai. Jadi di bagian amount ini tetap adalah uang yang dibayar tunai. Yang ini tunai 5 juta. Sisanya dibayar kemudian. Nah, itu namanya timbul namanya hutang usaha nih 7 juta. Ini adalah jurnal yang dibuat untuk tanggal 23 Juni. Terkait membeli peralatan dengan uang tunai 5 juta dan sisanya adalah dibayar kemudian. Artinya timbul namanya hutang usaha. Kalau udah kita record. Jadi jurnalnya bisa dilihat di sini. Ini dia. Oke, kalau udah kita lanjut lagi tanggal 25. 25 Juni, percetakan Promosindo mengirim faktur penagihan kepada CV Karunia Jaya atas percetakan jasa percetakannya 15 juta. Nah, atas pekerjaan yang sudah selesai. Berarti ini adalah berupa piutang. Jadi kita menyerahkan faktur tapi dibayarnya nanti di kemudian. Oke, kita akan catat ini di menu sales dan enter sales. Namanya adalah CV Karunia Jaya. Karena ini belum ada. Nah, ini bukan nama baru. Kita klik aja easy add, otomatis nambah. Oke, kalau udah kita buat terminnya. Di sini terminnya nggak disebutin, yang kita buat aja terminnya in given saja. Yang jelas kalau COD itu ada tunai. Ini tanggal 25. Dengan invoice-nya kita buat keterangannya adalah jasa percetakan. Nilainya 15 juta ya. Oke, udah. Kalau udah,
baru kita record. Nah, di jurnalnya, di sini, nah ini timbul piutang. Kalau tunai inputnya di menu sales, pertama adalah piutang lalu muncul jadi cash. Jadi sebenarnya jurnalnya adalah kas dan pendapatan. Sama seperti ini. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi untuk transaksi berikutnya. Tanggal 27 Juni. Di mana tanggal 27 Juni ini membeli tambahan perlengkapan secara tunai. Nah, membeli perlengkapan tunai. Jadi kita input lagi di menu banking spend money. Tanggalnya adalah 27 Juni 2023. Rp650.000. Ini adalah BKK 606. Kita buat di sini pembelian tambahan perlengkapan. Berarti akun yang bertambah adalah perlengkapan. Kalau udah record. Kalau kita bikin nomor buktinya, jadi kalau mendeteksinya lebih gampang nih. 601, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi melihat urutannya, dokumen transaksinya lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini BKM 601, 602. Jadi lebih gampang kalau mencari terjadi selisih ya. Lanjut tanggal 29. Di mana membayar gaji karyawan. Oke, kita buat. Oke, berarti masih di sini banking dan spend money. Kita buat nomornya BKK 607. Tanggalnya adalah 29. Nilainya 7.500.000. Pembayaran gaji karyawan. Nah, kalau bayar gaji pastinya menggunakan akun beban gaji. Kalau udah record. Transaksi terakhir, ya, ini membayar secara tunai listrik, air, dan telepon. Listrik, air, dan internet 3 juta. Nah, masih di sini. Di banking, spend money, BKK 608. Nilainya adalah 3 juta. Membayar rekening listrik, air, dan internet. Berarti menggunakan akun beban listrik, air, dan internet. Nah, kalau udah record. Jadi yang udah di-input bisa dilihat di transaksi jurnal. Ini dia. Secara keseluruhan bisa dilihat di all. Nah, kalau udah mengerjakan semua transaksi yang ada di soal ini, bulan Juni ini, maka kalau di manual itu kan kita posting jurnal ke dalam buku besar lalu membuat neraca saldo akhir. Nah, kalau menggunakan komputer akuntansi, menggunakan aplikasi ABSS Accounting, setelah membuat jurnal, kita langsung skip membuat buku besar, kita langsung membuat report trial balance. Jadi bisa langsung neraca saldo akhir. Jadi di report ya, kliknya di report, lalu account, pilihnya trial balance. Ya, pilihnya bulan Juni. Oke, display. Ini adalah neraca saldo akhir yang ada pada percetakan Promosindo. Nah, kalau udah bikin laporan neraca saldo akhir ini, ya, trial balance ini, kita simpan, send to PDF. Kita simpan di sini. Oke. Sebetulnya kalau nyimpen file, jangan lupa nama filenya dikasih nama masing-masing, ya. Demikian video kita kali ini sudah menyelesaikan semua transaksi yang ada pada contoh soal percetakan Promosindo. Ini adalah latihan halaman 184. Ini
kita kerjakan menggunakan komputer akuntansi menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita nanti lanjut lagi untuk membuat laporan keuangan setelah input jurnal penyesuaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.